Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita belajar, siapa yang memimpin kita dalam doa? Siapa hari ini? Oke. Sekarang mari kita menyanyi dulu. Lagu apa? Bendera bendera. Bendera bendera di sini. Nah, bendera bendera. 1, 2, 3. Sekarang kita hari ini sudah ada di halaman 151. Buka 151. Mana juga? 151. Nah, 151. Apa di situ bacanya? Apa bacanya di situ? Hemat energi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang hemat energi. Jadi selain kita belajar tentang hemat energi, kita akan belajar tentang bagaimana caranya menghitung keliling dan luas bangun datar, tapi menggunakan satuan tidak baku. Nah, sebelumnya kita akan menonton satu video. Semua perhatikan videonya, nanti akan ada soalnya. Jadi semua jawabannya ada di dalam video ya. Perhatikan baik-baik. Sini, buka semua. Perhatikan baik-baik ya, supaya nanti jawab kalau ada soalnya. Sudah lihat apa video di dalam itu tentang bagaimana atau apa saja yang kita lakukan untuk menghemat energi. Ya, karena energi di dunia ini, di bumi ini, kalau selalu dipakai, seperti misalnya listrik, bahan minyak, itu lama-kelamaan akan habis. Ya, bayangkan bagaimana kalau selalu dipakai, kalau habis, apa yang kita pakai. Jadi kita harus tahu menggunakan energi dengan hemat. Ya, ada berapa tadi cara membuat energi, cara menghemat energi. Apa tadi yang pertama? Siapa yang masih ingat? Bagaimana menghemat energi lampu di rumah tadi? Kalau pagi apa? Mati lampu terus biar terang, kita membuka jendela di rumah supaya matahari masuk ke dalam rumah. Jadi rumah kita terang, jadi tidak perlu menyalakan lampu ya kalau siang ya. Tidak perlu menyalakan lampu. Terus yang kedua tadi, bagaimana caranya supaya rumah kita tetap sejuk di dalam, tidak panas. Soal ya pohon, rajin menanam pohon ya. Kalau di kota-kota orang di dalam rumah itu pakai kipas angin dengan AC. Ada kan di rumah juga yang pakai kipas angin? Ini lihat sini. Tapi kalau orang di kota mereka pakai
Siapa yang pernah rasakan pakai AC? Masuk di dalam ruangan yang ada AC-nya. Pernah masuk di kamar? Pernah. Nah, dingin kan? Dingin. Ya itu pakai AC, tapi AC itu dicolok ke listrik. Jadi kalau selalu pakai AC itu tidak menghemat energi karena dia menggunakan listrik, sama dengan kipas angin. Pakai kipas angin juga kalau selalu dipakai tidak menghemat listrik. Jadi cara supaya menghemat listrik adalah menanam pohon di sekitaran rumah. Kalau ada pohon di sekitaran rumah, udara akan menjadi sejuk. Ya, kemudian apa tadi yang ketiga lagi? Menghemat bahan bakar minyak dengan cara apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo. Menghemat bahan bakar minyak tadi. Hujan. Bukan, ada lagi. Belum bukan hujan. Berjalan kaki. Ya, jadi kalau kita tahu memain sama Paknya, Pak, kalau kita mau pergi di satu tempat cuma dekat, tidak jauh, cuma bisa jalan kaki, tidak usah pakai motor, karena itu menghemat boros energi bahan bakar minyak. Ada di sini yang pintar naik motor? Nah, Opi, sedikit naik motor. Biar dekat naik motor juga. Iya, Bu. Oh iya. Itu kan dia sama mamanya juga sama bapaknya marah tuh kalau selalu pakai motor toh. Saya putar uang bensin. Nah, itu. Karena orang tua mengajarkan supaya kita menghemat energi bahan bakar. Jadi caranya adalah kalau perjalanan dekat lebih baik jalan kaki atau yang ada sepedanya di sepeda. Sepeda kita tidak menggunakan bahan bakar minyak, tapi menggunakan energi manusia untuk mengayuh sepedanya, ya. Kemudian ada lagi caranya satu tadi, menghemat bahan bakar minyak. Apa? Naik kendaraan Mobil. Nah, seperti apa itu kendaraan umum misalnya? Mobil. Ya, mobil bagaimana? Bus. Ya, mobil bus misalnya. Kendaraan umum itu ya misalnya mobil yang dipakai, misalnya mobilnya besi, misalnya itu kan kendaraan umum karena dipakai bersama-sama. Ya, lebih baik menggunakan kendaraan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi kalau perjalanannya bisa digunakan berjalan bersama-sama. Karena kalau orang di kota itu mereka itu masing-masing sudah punya mobil di rumahnya. Misalnya rumah 1, rumah 2, rumah 3 ada semua mobilnya. Kalau mereka semua keluar pakai mobil, sudah berapa mobil itu? Makanya siapa yang pernah ke Rantepao lihat macet jalanan? Pernah lihat kan? Kita di Rantepao kalau jam-jam siang-siang orang pulang sekolah macet karena terlalu banyak kendaraan di jalanan. Jadi cara untuk menghemat energi kalau kita menggunakan kendaraan umum. Kalau kita menggunakan kendaraan umum berarti kita mengurangi jumlah kendaraan yang ada di jalanan. Ya. Kemudian ada lagi cara menghemat energi air tadi. Siapa yang ingat? Menampung air hujan. Ya, menampung air hujan. Ya, menampung air hujan. Jadi menampung air hujan kalau sudah tertampung itu bisa dipakai cuci motor, bisa dipakai apalagi Menyiram bunga. ya menyiram bunga, mencuci pakaian misalnya. Apalagi orang-orang yang ada di kota. Kalau kita di sini banyak air ya, tapi banyak orang di kota-kota yang sudah kesulitan mau dapat air karena sudah tidak ada air. Sudah banyak orang yang pakai, jadi aliran air itu sudah susah mau didapat. Harus dipompa dulu dari sumur. Kalau kita di sini airnya mengalir terus, tapi orang juga di kampung sudah banyak air tapi masih boros. Bagaimana caranya mereka boros? Mereka membiarkan juga kalau ada pipa yang lepas, jadi air terbuang-buang. Ada pipa yang rusak tidak diperbaiki, akhirnya air tumpah. Itu artinya mereka tidak menghemat energi air kalau begitu. Jadi kita sebagai anak-anak sekolah yang sudah tahu, sudah belajar bahwa menghemat energi itu
bagi kelompok. Hah? Kenapa? Kenapa tidak mau sama Juna? Kenapa Juna tahu tidak mau Juna? Tidak apa-apa, sama-sama. Oh, kalau begitu laki-laki tidak usah pakai kelompok ya. Perempuan tidak apa kelompok, laki-laki sendiri ya. Oke? Ya, tidak ada yang kelompok laki-laki ya. Semua masing-masing mengerjakan. Yang perempuan tidak apa kelompok berdua. Ya, sekarang tugas kita adalah kalian ceritakan apa yang kalian lakukan di rumah menghemat energi. Tidak apa-apa bikin cerita ya. Misalnya, saya setiap pagi bangun, saya membuka jendela supaya rumah saya terang dan lampu tidak usah dinyalakan. Misalnya ya, tapi bisa banyak cara menghemat energi. Jadi kalian ceritakan ya. Oke? Iya. Oke, boleh? Oke. Ya. Sebentar saja, jangan terlalu lama supaya kita cepat-cepat selesai ya. Karena kita mau ceritakan di depan. Oke? Boleh, lebih banyak lebih bagus. Tulis 1 sampai 5 tidak apa-apa. Baru nanti di depan sini bacakan. Oke? Apa saja yang kalian lakukan di rumah menghemat energi? Bisa energi air, energi listrik, atau energi bahan bakar minyak. Oke? Ayo. Banyak tadi Ibu Guru sudah kasih tahu contohnya. Sekarang kita dengarkan dari kelompok apa? Kelompok mawar. Apa kata tadi namanya? Ya, kelompok mawar. Ya, kita dengarkan apakah teman kita ini sudah menghemat energi di rumahnya. Ya, sekarang Rista dan Ata gantian baca apa saja yang kalian lakukan di rumah untuk menghemat energi. Ayo. Yang pertama apa? Saya pernah menghemat semua dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Oke. Pertama, membuka jendela supaya sinar matahari masuk. Oke, mantap. Yang kedua apa? Nggak usah di. Air untuk menghemat energi. Ya, menampung air. Mereka sudah menampung air. Ya, terus ketiga apa lagi? Dua Ji. Oke. Sekarang menampung air supaya menghemat energi. Ya, kalian menampung air supaya hemat energi air. Bagaimana? Air apa yang kalian tampung? Ayo, air hujan supaya tidak terbuang ya. Ya, kalau melihat keran jalan sudah penuh, jangan lupa matikan. Oke, terima kasih jawabannya. Tepuk tangan. Ayo silakan duduk Bu Mawar. Jawabannya sudah bagus, tapi masih kurang banyak. Ditingkatkan lagi ya. Oke, sekarang regunya laki-laki lagi. Juna, ayo Juna. Ayo Juna. Ya, masih. Semua yang duduk semua diam. Karena kalau kalian bicara Ibu Guru tidak dengar apa mau dibilang temannya. Oke Juna, sekarang duduk. Hey. Jangan bicara dulu semua. Oke, Juna, apa yang kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi Juna? Ayo Juna. Oke, jendela di apa? Jendelanya diapakan? Ya, dibuka supaya angin dan cahaya menjadi
Iya, terang ya. Jadi Juna katanya kalau pagi membuka jendela dan mematikan lampu supaya listriknya tidak jalan terus dan rumahnya menjadi terang. Oke, apa lagi yang kedua Juna? Apa lagi Juna? Yang kedua? Yang kedua sama aja dengan yang tadi pertama itu. Masa yang lain lagi apa? Apa yang lain lagi? Itu saja, cuma satu. Oke. Ya. Apa lagi yang ketiga? Mencuci piring energi. Ya, menggunakan energi air. Tapi kau menghemat energi air dengan cara apa, Juna? Apakah kau biarkan airmu tumpah-tumpah kalau cuci piring atau bagaimana? Oh, tidak. Jadi, kalau cuci piring, airnya jangan dibiarkan tumpah-tumpah. Kerannya dimatikan. Nanti kalau mau dipakai lagi baru dikasih jalan ya. Oke, apa lagi yang keempat, Juna? Mencuci baju energi air. Oh iya, menggunakan energi air mencuci baju. Bagaimana caranya kau menghemat energinya air? Pada saat kau cuci baju, Juna, apa yang kau lakukan supaya kau menghemat energi air? Menampung air supaya tidak tumpah-tumpah ya. Oke, kalau lihat keran menyala sudah penuh, jangan lupa dimatikan. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Juna. Ya, jawabannya juga sudah bagus. Sekarang Opi, silakan. Cepat Opi. Ayo, kita dengarkan apa yang dilakukan. Apakah Opi sudah hemat energi di rumah? Jangan sandar di sini. Ya, Opi, bacakan, jangan sandar. Sini, orang tua itu yang selalu sandar. Anak-anak masih kuat berdiri. Ayo, baca, silakan. Matikan lampu saat bangun. Ya, matikan lampu saat Bangun. untuk menghemat energi Listrik. Oke, apa lagi Opi? Membuka jendela. Iya, supaya membuka jendela supaya Cahaya masuk ke dalam rumah. ya, cahaya masuk ke dalam rumah. Jadi kalau cahaya masuk, rumah menjadi terang. Ya, jadi tidak perlu lagi menyalakan lampu. Ya, selain menghemat energi lampu, kalau membuka jendela juga itu berarti apa yang masuk ke dalam? Udara. Iya, udara supaya rumah menjadi segar, sejuk. Jadi tidak perlu lagi memakai AC atau kipas angin. Ya, oke. Apalagi Opi? Baca, silakan dibaca. Silakan. Ini ditulis ini atau dipikir? Suruh baca kalau lain. Sudah? Menampung air hujan. Menampung air hujan. Untuk menghemat apa? Energi? Air. Iya, menghemat energi air. Menampung air hujan. Apalagi? Energi air. Ya, energi air. Sudah tadi. Energi apa lagi selanjutnya yang kau hemat di rumah? Bagaimana? Itu Ji. Oke, terima kasih Opi. Tepuk tangan. Jawabannya sudah bagus juga. Sekarang Daniel. Ayo Daniel, semangat. Ya, Daniel, kita dengarkan. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menghemat listrik di rumah kita. Matikan lampu, siang air, pakailah lampu hemat energi. Buka jendela, cahaya
besar, ada yang kecil. Ya, siapa yang tahu caranya menghitung luasnya dengan kelilingnya? Nah, jadi sebelum kita tahu, jangan berarti kan itu. Sebelum kita menghitung caranya, guru kasih jelaskan dulu ya. Ini, perhatikan. Ini garis ini yang ada di luar, ini namanya sisi. Perhatikan. Nanti tidak ditahu lagi dia jadi tanya. Daniel, apa namanya ini? Sisi. Itu. Ini namanya sisi ya, garisnya ini ya. Di luar. Ini namanya sisi. Nah, ini sisi. Sisinya. Ini juga sisi. Ini juga sisi. Ini juga sisi. Nah, Mama masih sini menjelaskan kak. Ya, ini namanya sisi. Kalau keliling, siapa yang bisa tahu yang mana kelilingnya? Ayo. Keliling. Yang mana kelilingnya? Ayo, siapa yang bisa tunjuk? Naik ke sini. Tunjuk. Kelilingnya yang mana? Yang mana kelilingnya? Ini. Bu. Bukan, itu namanya. Kalau ini namanya ini namanya sudut. Keliling itu semua sisi-sisinya. Berarti kalau mau hitung keliling, dihitung semua berapa ini sisinya. Oke, tahu? Ya, kalau luasnya, yang mana luasnya? Siapa yang tahu? Tunjuk di mana luasnya? Ya, jadi semua isinya ini berapa luasnya ya? Ini namanya luas. Jadi kalau keliling cuma pagarnya dihitung, yang di luarnya. Kalau keliling berarti semua luasnya yang ada di tengah. Ya, ingat nanti ya. Tapi sebelum kerja soal hari ini kita akan menghitung keliling dan luas dari kertas ini sebagai contoh bangun persegi dengan satuan tidak baku. Jadi ada satuan yang namanya satuan baku, itu dengan cara menghitung dengan cara, perhatikan, Daniel, kalau menghitung satuan dengan baku, dengan cara satuan baku itu dengan cara menggunakan mistar. Jadi kita tahu, ini berapa sentimeter, ini berapa sentimeter, itu dengan satuan baku. Tapi hari ini kita tidak pakai mistar, tapi kita pakai Kertas. Tidak. Kita akan menggunakan lidi. Nah, untuk kelilingnya. Tapi untuk menghitung luasnya kita gunakan kotak-kotak kertas. Nah, sekarang ibu mau kasih contoh menghitung keliling kertas dengan satuan tidak baku. Dengan satuan tidak baku yaitu menggunakan lidi. Jadi pertanyaannya, kalau ditanya berapa keliling kertas ini dengan menggunakan lidi, misalnya keliling itu berarti bagian pagarnya saja ya, bagian luar. Jadi hitung di sini itu berapa kelilingnya. Berapa keliling kertas ini menggunakan lidi. Itu cara menghitung keliling kertas. Ya, oke. Sekarang untuk menghitung luasnya, lihat
menghitung luasnya. Misalnya, perhatikan yang di papan tulis. Ini. Ditanya di situ berapa luas? Luas sama dengan titik-titik persegi satuan. Nah, jadi ditanya luasnya, caranya memang kita bisa menghitung berapa ini dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tapi kalau misalnya soalnya itu banyak kotanya, lama sekali. Jadi caranya supaya cepat itu kita hitung saja dulu di bagian pinggir dengan pinggir. Berapa ini? Berapa? 4. Jadi dikali berapa ini? 4. Nah, 4. 4 kali 4 berapa? 6. Nah, betul atau tidak 16 isinya tadi? Kan? Jadi tidak perlu lagi mau dihitung semua isinya. Cukup dikali ini kali ini. Oke, mengerti? Ya, bisa kerjakan soalnya? Oke, sekarang kerjakan soal di buku. Ya. Ya, sekarang kita kerjakan sama-sama. Dulu lihat tadi ada yang gambarnya masih salah, tidak sesuai berapa yang ada dalam buku, lalu dia tulis juga jumlahnya. Ya, jadi nomor 1, ayo kita hitung sama-sama dulu. Hitung ini berapa ini? Panjangnya? Berapa misalnya? Jawab sini. Ini yang ada menjawab. Mana jawabannya? Nah, mana jawabannya? Ya, jawab. Ya, jadi nomor 1. Perhatikan. Nomor 1. Berapa? Bisa terbalik, tidak apa-apa, yang penting sama. Jadi nomor 1 itu jawabannya 5 kali 6.
Luas sini kak. Tunggu nanti. Dalam Maria ada enggak? Ya kamu dulu. Dalam Maria ada. Amin.